Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini termasuk song-song Ramadan, persiapan untuk Ramadan kita, yaitu adalah melunasi utang puasa antara qadha dan fidyah. Dan alhamdulillah Ustadz kita bersama, Ustadz Syakir Jamaluddin sudah hadir. Jazakumullah khairan Ustadz hadir sebagai tuan rumah. Alhamdulillah. Oke, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz Syakir kami persilakan. Bapak Ibu, ini tema yang setiap jelang Ramadan kita bahas, ya, termasuk saat ini, yaitu utang puasa, ya. Secara umum utang kepada siapapun mesti kita lunasi, ya. Jadi itu secara umum, mau lewat offline ataupun online pinjol, ya, pinjaman, ya. Saya pernah ketemu sama teman, ya, sekarang Direktur OJK, ya, Ustadz Dr. Edi Setiawan, pas di Jakarta sekitar 3 bulan yang lalu. Beliau mengatakan, ya, walaupun itu pinjol, namanya utang, tetap dilunasi. Karena yang bermasalah itu sebenarnya tidak banyak, cuma ini yang muncul ke permukaan, ya. Ada sekitar 100 berapa gitu, 100 lebih yang melakukan itu. Ya, nah itu maksud saya ingatkan pada kita semua, utang kepada siapapun itu mesti kita lunasi. Mulai. Mulai. Ya. Baik. Apalagi hutang kepada Allah, ya. Suatu saat ada yang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku sudah meninggal. Wa 'alaiha shaum sahrin." Sementara dia punya utang puasa 1 bulan. 1 bulan, ya. Afa aqdihi anha, apakah saya mengkodoknya, ya, melunasinya? Faqal, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ala ummika dain, akunta qadiyahu anha?" Sekiranya ibumu punya hutang, apakah kamu akan melunasinya, ya, melunasi utangnya? Qal, orang itu menjawab, "Na'am, ya." Qal, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi dia ada prioritas juga hutang kepada Allah. Tapi jangan kemudian hutang kepada manusia itu, ya, diabaikan, ya. Karena kalau hutang kepada manusia itu nanti bisa jadi menjadi ganjalan kita yang seharusnya mudah lempeng masuk surga, terhalang gara-gara itu. Sampai-sampai Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang berhutang, ya. Nah itu, masa dia dengan mudah meminjam, kemudian ketika ditagih malah ngancam. Ya. Ya. Baik, saya hanya sekedar mengingatkan supaya kita hidupnya nanti kepenak gitu, ya, ketika Allah memanggil kita gitu. Ya, Bapak Ibu, nah cuman bagaimana cara melunasinya itu yang ulama berbeda pendapat, ya, untuk yang kasus yang meninggal. Tapi bagi kita yang masih hidup itu juga ada masalah, ada 2 hukum di sana, ya. Bagi orang yang masih berhutang puasa tapi dia berhalangan saat
Ramadan. Ya. Nah, yang pertama, bagi orang yang sakit, ya, termasuk di sini haid, karena umumnya wanita itu mengalami sakit pada saat haid, atau sedang bepergian jauh, musafir. Jika dia tidak kuat berpuasa, maka disunnahkan untuk membatalkan puasanya dan harus mengqadha pada hari lain yang dibolehkan untuk puasa, karena ada yang diharamkan. Ya, pada hari lain yang dibolehkan untuk berpuasa. Jadi dalilnya saya kira kita sudah tahu. Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan musafir, maka dia boleh meninggalkan puasanya dan menggantinya pada hari yang lain. Tapi pernah juga si Nabi SAW dalam perjalanan itu, dia memberikan kebebasan pada sahabat. Nabi waktu itu, ya dalam sebuah hadis, ya beliau berpuasa dalam sebuah perjalanan, safaran. Ya, tapi yang mau berpuasa silahkan, ya, tidak usah mencela orang yang tidak berpuasa. Ora kuat kowe, ngene wae kok, gitu loh. Ya, pernah. Atau dan yang mau berbuka itu silahkan tidak usah mencela orang yang berpuasa. Ono rukhsah kok ora dijupuk gitu loh. Karena itu tergantung pada kekuatan masing-masing. Ya, tidak bisa disamaratakan. Tapi sebenarnya dia sudah mendapatkan keringanan untuk meninggalkan puasa. Nah, ada yang bilang keringanan ini sebaiknya diambil. Tapi untuk puasa ini memang pilihan. Ya, pilihan. Karena memang Nabi SAW sendiri dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah hadis itu disebutkan beliau dalam perjalanan tapi berpuasa tapi memberikan pilihan pada sahabat. Apalagi di bulan Ramadan kan, yang keutamanya berlipat gitu. Ya, keutamaan amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, kalau masih bisa dimaksimalkan ya wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau misalnya tidak bisa, tidak kuat, dia dapat rukhsah juga tidak masalah. Ya, itu. Nah, jadi itu mengqadha di waktu di hari yang lain. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang berat berpuasa, di situ disebutkan syaikhan, orang yang sudah tua, ya. Yang lainnya mengatakan hamil, ya, orang yang hamil dalam sebuah hadis anil hamil atau anil hubla awil murdi'. Jadi yang hamil dan menyusui anaknya, ya, itu diberikan keringanan juga, ya. Kebebasan dibebaskan untuk melaksanakan separuh saja sholat, nah itu qashar, dan meninggalkan puasa, ya. Tapi di situ ada yang mengatakan nanti dia membayar fidyah, ya, karena dalilnya kan Al-Baqarah 184 itu juga, ya. Lanjutannya itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa, maka dia harus membayar fidyah yang diberikan kepada yang dengan memberikan makanan pada satu orang miskin. Ya, cuman satu orang miskin saja. Ya, nah itu. Jadi ya silahkan bagi yang masih punya utang fidyah, ya, atau misalnya utang puasa yang harus diqadha, dilihat ya, yang qadha itu bagi orang yang sakit saat itu,
dan kemudian sedang dalam musafir, perjalanan jauh yang dia berat untuk melaksanakan puasa. Ya. Nah, sedangkan untuk yang bayar fidyah itu bagi orang yang lanjut usia, ulama menambahkan bagi pekerja berat yang memang dia berat untuk berpuasa kalau karena kerjaannya, ya, beban pekerjaannya, ya, tukang bangunan, ya, kuli angkut, ya berat. Kalau dia tidak bekerja, ya dapur tidak ngebul, ya. Dan itu padahal untuk menghidupi keluarganya dan membayar uang sekolah anak-anaknya. Ya, nanti dia bayar fidyah, ya, 1 mud, ya. 1 mud itu sebenarnya kalau persisnya 0,54 gram, ya. Kilo, cilik banget. Iya. Kalau penceramah salah biasanya alasannya mancing-mancing. Apakah fokus atau tidak? Tapi ini salah benerin saya. Ya, 0,54 kilogram. Ya, jadi setengah kilo lebih. Ya, dibulatkan 0,6 kilogram. Atau kalau pakai liter, sebagian masyarakat dulu ya di daerah Indonesia Timur itu masih pakai liter dulu. Sekarang saya lihat sudah mulai beralih ke kilo. Itu 0,3/4 liter. Ya, jadi 1 liter kurang. Jadi itu. Kalau yang tadi, ibu tadi yang meninggal, yang punya utang puasa 1 bulan penuh. Maka ya kalau bulan Ramadannya itu 30 hari, tinggal dikali 0,6 kilogram kali 30. Berarti sekitar 18 kilo. Ya. Ada nanti yang menambahkan melebihkan tentu lebih baik. Ya, melebihkan tentu lebih baik. Tapi standar itu sebenarnya sudah cukup. Nah, apa dalil yang lainnya? Ya. Termasuk ibu hamil ya. Ibu hamil dan menyusui anaknya, memang ada perdebatan sih untuk ibu hamil, ya. Ada yang mengaitkan kalau itu hanya memberatkan dirinya dan janinnya, maka dia harus mengkodok puasanya, ya, dengan puasa dan membayar fidyah. Ada yang membayar fidyah kalau tidak sanggup lagi, kemudian baru dikodok. Ya, misalnya orang miskin ya, maaf ya, untuk beli makan saja, beras saja dia kesulitan, ya. Nah itu kemudian bayar fidyah tidak pantas bagi dia katanya, ya, kata sebagian ulama. Cocoknya dia udahlah puasa saja. Nah cuma masalahnya kan dia bekerja juga gitu, ya. Udahlah kembali ke kriteria itu. Kalau tarjih Muhammadiyah, memang dia mengambil pendapat untuk bayar fidyah saja bagi orang yang hamil dan menyusui anaknya. Saya kebetulan pernah mengajar di Stikes sebelum jadi Unisa, ya, dulu di Serangan sana, ya. Nah, saya kebetulan mengajar di Anfulen. Ada murid saya di sini nih, Bu Ani, Pak Supri, ya. Bidan. Kebetulan Anfulen. Di kelas itu cukup penuh itu, ya, untuk mengambil S1 kalau tidak salah. Ya, sudah agak lupa saya. Kemudian saya tanya saja, saya survei. Karena rata-rata mereka sudah bidan profesional, sudah biasa menangani itu. Tapi kan dia perlu ijazah S1. Karena mereka rata-rata sudah melahirkan, saya tanya langsung aja. Survei. Ya. Ibu-ibu siapa yang biasa berpuasa pada saat hamil, ya? Kemudian ya 1-2 angkat tangan, tapi yang lainnya tidak, ya? Yang lainnya meninggalkan puasa dan kemudian dia membayar fidyah. Ini Muhammadiyah banget ini. Yang 1-2 itu karena itu merasa eman dan dia merasa kuat
untuk berpuasa. Terus saya tanya, bagaimana efek pada bayi yang dikandungnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Oh ya alhamdulillah. Tidak bisa memang digeneralisir gitu. Ada satu dua yang sehat. Tapi kalau kita baca artikel tentang kebutuhan nutrisi bayi dalam kandungan di saat-saat pertumbuhan, itu sangat penting. Sangat penting dan bisa melemahkan generasi. Ya, pertumbuhan otaknya jadi terganggu. Maaf, mungkin secara fisik bagus, ya. Kemudian nutrisi dari segi pertumbuhan badannya rentan kena ini macam-macam lah. Ya, saya baca artikelnya siapa itu dalam penelitian itu. Ya, ini tentu kalau saya lihat latar belakangnya dia dari kesehatan. Ya. Apalagi banyak kandungan nutrisi bagi menyusui ya itu pada yang dibutuhkan oleh bayi. Kalau dia berpuasa, seorang ibu berpuasa, itu nanti membahayakan pertumbuhan otak dan badan dari anak ini. Sampai-sampai saking pentingnya, itu orang yang dikaitkan dia pandangannya agak komprehensif itu ya. Dia mengaitkan sampai-sampai kalau orang yang menyusui anak orang lain, itu saking pentingnya, itu kemudian bisa menyebabkan hukum, dia tidak boleh menikah dengan anak ibu susuannya. Ya. Itu artinya nutrisi nutrisi bayi itu jangan sampai terganggu. Hanya gara-gara ego dari seorang ibu tidak mau meninggalkan puasa. Ya. Padahal walaupun ini kaitannya dengan ayat waris ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Jadi hendaklah orang itu takut meninggalkan generasi yang lemah. Ya, generasi yang lemah itu bisa lemah akalnya, bisa lemah akidahnya, bisa lemah akhlaknya, ya bisa fisiknya, ya. Di hadis yang lain, al-mu'minul qawi khairum wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi dari sejak bayi itu sudah diperhatikan. Ya, makanya kalau ibu udah tinggalkan aja, bayar fidyah. Ya, ini pendapat Muhammadiyah dan saya sangat setuju dengan yang seperti itu berdasarkan masukan dari ilmuwan ya nutrisi dan kesehatan. Ya, jadi kita tidak boleh dan itu diberikan rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis hasan. Hadis hasan itu hadis yang di bawah sahih tapi masih bisa diterima sebagai hujjah, masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Udah pernah kita singgung ya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ahmad, Ibn Huzaimah. Ya. Abu Dawud juga, Ibn Majah juga meriwayatkan ini tapi dengan redaksi yang berbeda. Innallaha ta'ala wado'a anil musafir as-saum. Jadi sesungguhnya Allah itu membebaskan atau meringankan. Kalau wado'a itu kan meletakkan. Tapi di sini dilihat konteks kalimatnya, ya meringankan puasa bagi musafir. Ya. Wasatras sholah dan dia mendapat keringanan separuh sholat. Yang 4 jadi 2. Itu saja. Jangan 2 jadi 1. Atau 3 jadi 1,5. Wa anil hamil dan terhadap rukhsah ya keringanan terhadap orang hamil wal murdi as-saum. Ya, as-sauma. Jadi termasuk orang yang hamil dan orang yang menyusui anaknya, ya itu diringankan dari puasa. Ya caranya gimana? Ya kalau macam-macam pendapat itu, ya ada yang mengatakan qada, ada yang mengatakan fidyah, tapi yang jelas atau dan diutamakan untuk bayar fidyah saja. Nah, karena alasan tadi, ya untuk penguatan generasi yang
akan datang yang kita mau tinggalkan, ya. Saya kira itu ya tentang utang puasa. Jadi Bapak Ibu, walaupun Ibu rata-rata yang punya hutang puasa karena ada tamu bulanan itu ya, sekitar 7 hari ya plus minus naik turun ya. Tapi bapak-bapak bisa juga berhutang ya. Ya tidak kuat dengan ibu. Ya, tidak kuat, apalagi manten anyar itu ya, manten anyar. Makanya manten anyar itu bagusnya memang setelah kecuali kalau Anda kuat. Karena ada keistimewaan sendiri ya. Wah, kalau misalnya bangun ada yang melayani sudah makanan itu beda gitu ya. Karena bagaimanapun sahur itu rada malas-malas sebenarnya kalau ini. Tapi kalau anget-anget boleh lah. Ya. Nah, itu antara lain. Kalau Anda kuat silakan saja sebelumnya. Tidak ada waktu utama untuk menikah gitu ya. Ya, kecuali pertimbangan rasional sajalah ya. Keluarga kira-kira bisa ngumpul atas susulan keluarga, kemudian pada saat menikah tidak ada tagihan. Ya. Ya, tidak ada tagihan. Ya, adalah kelonggaran uangnya gitu ya. Dan pada saat menikah sebaiknya perempuan pertimbangkan baik-baik tidak sedang haid. Loh, kenapa saya sebutkan tidak sedang haid? Karena ya kalau ditanya bapak-bapak apa yang Anda mau lakukan pada malam pertama? Sholat 2 rakaat, hoax. Ya, hadisnya juga hoax. Ya, ya, yang kalau saya tanya-tanya apa yang dinikahkan? Ya, rata-rata bagaimana menikmati malam pertama. Wah, itu. Ya, maka itu tidak boleh sebaiknya menghindari waktu palang merah. Pernah ada seorang profesor dokter pada saat saya diundang ke sebuah acaranya karena buku saya sebenarnya, buku Etika Bercinta ala Nabi. Ya, saya punya buku dari tesis. Jadi itu penelitian serius itu, ya, lengkap hadisnya dan dalilnya dan takhrijnya. Ya, karena banyak hadis yang beredar di kalangan kita yang sebenarnya dhaif hanya untuk mengatakan bahwa keistimewaan hubungan seks dalam Islam. Wah, itu padahal banyak dhaifnya, banyak palsunya, ya. Tapi itulah yang mereka punyai, sehingga itulah yang disebarkan. Apa saya sampaikan seperti ini, iya profesornya ini yang dari apa? Ya dokter dia. Iya pas saya menikah dengan istri saya, aduh palang merah, pusing juga gua katanya. Ya, jadi itu kira-kira ya, dihitung-hitung lah. Itu termasuk hari yang baik. Tapi akhirnya terserah Anda. Ya, baik. Saya kira itu sekarang kita waktu setengah jam ini kita buka tanya jawab tentang fikih ibadah. Ya, ini saya hanya mengingatkan karena 1 bulan ini waktu yang tidak lama lagi. Ya, ini sekarang bulan Rajab. Sebentar lagi bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu bulan yang utama dalam Islam. Ya, apakah ada tuntunan untuk puasa khusus di bulan Rajab? Tidak ada hadis yang sahih mengenai hal ini. Ya, tapi melakukan kebaikan, boleh berpuasa, puasa sunnah silahkan sajalah. Ya, bulan Sya'ban itu bulan di mana Nabi SAW banyak berpuasa dibanding daripada waktu-waktu yang lain, kecuali bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Kata Aisyah, ya, istri Nabi SAW. Jadi itu penting untuk kita ketahui. Nah, 1 bulan ini jangan sampai lewat. Kenapa saya ingatkan seperti ini? Karena tidak ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa para sahabat dan istri Nabi itu sampai utang puasanya itu menabrak Ramadan berikutnya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ya, lunasi segera. Itu pendidikan untuk kita yang kaitannya dengan Allah dan pendidikan untuk kita untuk ingat-ingat segera melunasi utang kepada manusia. Ya, jadi jangan sampai nabrak. Kalau sudah waktunya, ya jangan sampai nabrak. Makanya seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya nabrak Ramadan berikutnya? Ada nggak hukumannya? Tidak ada. Tidak mana? Ya, tidak kemudian berbunga.
Ada yang mengatakan kan ustadz, ustadzah ya di televisi itu. Bagaimana kalau misalnya belum sempat karena ternyata baru sadar waktunya habis. Nah, bagusnya Kopi Ngaji ini mengingatkan itu. Masih ada 1 bulan. Ya, ya, yang punya utang segera saja. Bagaimana kalau misalnya ternyata, wah, sibuk dan butuh energi banyak, tidak sempat lagi berpuasa. Atau misalnya sakit. Ya, ya. Terus ustadzah ini mengatakan, ya, Anda harus tetap melunasi utangnya pada tahun depan. Jadinya 2 kali lipat. Wah, ini riba ini. Kok jadi 2 kali lipat? Sebenarnya tidak seperti itu maksudnya. 2 kali lipat itu utang yang kemarin tidak berarti lunas. Apakah cukup dibayar fidyah saja? Toh tidak kuat? Enggak. Masing-masing punya ketentuan. Kalau Anda memang sakit, ya ganti pada hari yang lain dengan puasa juga. Iya. Tapi kalau misalnya sakitnya menahun, sakitnya berat dan menahun, yang kalau kata dokter, kalau Anda berpuasa, maka Anda bisa anfal. Ya, bisa pingsan. Nah, karena Islam itu mengajarkan pada kita untuk hibdun nafas, ya, memelihara jiwa, maka ya tinggalkan puasa itu, bayar fidyah. Disuruh puasa nggak bisa lagi. Ya. Nah, untuk yang kasus yang menyusui anaknya itu, saya katakan udah bayar fidyah saja. Sampai-sampai ada teman saya itu 7 tahun istrinya tidak puasa. Karena setelah melahirkan, belum sampai selesai penyusuannya, ya 2 tahun, ya hamil lagi, kan banyak yang begitu ya. Iya, wah, ya, ya, banyak yang begitu. Akhirnya dia hamil lagi, ya udah dapat keringanan memperbanyak umat Muhammad. Iya kan? Ya alhamdulillah, ya. Jadi cukup bayar fidyah. Oh, ringan sekali ya. Ya memang ringan. Ya, tapi ingat nutrisi harus dipenuhi. Sekali lagi ini bukan ego seorang hamba Allah yang ingin melakukan puasa di bulan Ramadan yang utama itu. Ya, tapi ini adalah untuk kepentingan, dan Islam memberikan ruang yang luar biasa juga untuk kita. Ya. Jadi 7 tahun itu. Kenapa? Karena setiap 2 tahun hamil lagi, sampai 3 kali, 7 tahun lebih bilang. Istri saya tidak pernah. Ya, begitu Pak Oto. Baik, kita tanya jawab. Yang saya tanyakan gini Pak Zakir. Kita ingin nyumbang, tetapi dengan hutang. Nah, ini yang perlu kita di masyarakat kita sekarang. Banyak yang inilah yang sulit sekali untuk di masyarakat ini untuk ditinggalkan. Nah, ini seperti saya contohkan juga. Ya. Itu untuk selamatan, misalnya di Jawa itu selamatan dengan menghutang-hutang. Itu Pak Zakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mic-nya ya. Baterainya mungkin karena puasa. Mic pun berpuasa. Cek. Baik, silakan yang kedua. Pakai yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, pakai itu Pak. Bayar utang puasa Ramadan. Rasa-rasanya saya banyak utang Pak Ustadz. Karena dulu saya belum begitu paham. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah tahan ya.
dapat pencerahan, saya paham. Kayaknya saya banyak utang dulu, Pak. Nah, bagaimana saya harus mensikapi? Adakah itu tuntunannya? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau puasa, kalau sahur, itu harus bagaimana? Kan saya lihat itu ada orang sahur, bangun langsung sahur, langsung makan. Tapi yang saya rasakan itu kayaknya nggak nikmat, Pak Ustadz. Iya. Makanya saya mengajarkan pada anak-anak dan cucu saya, itu ayo kamu bangun dulu, gosok gigi dulu, syukur kamu bisa sholat baru sahur, itu rasanya nikmat. Adakah tuntunan yang baik tentang sahur supaya puasa kita akan menjadi lebih baik? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya, ini karena panjang. Baik, yang pertama, mau nyumbang tapi dari utang. Saya kira dia lebih pas untuk disumbang. Ya, mau nyumbang tapi ngutang, tapi itu tradisi kita ya, tradisi kita. Nah, begini Bapak Ibu. Ya, tradisi yang baik kita lanjutkan. Tradisi yang sumbang-sumbang itu mungkin tidak haruslah. Kita lebih mementingkan doanya, mudah-mudahan barokah. Ya, kalau perlu ada beberapa itu yang kasih undangan, betul-betul tidak ada permintaan, tidak menerima sumbangan karena memang dia sudah berkecukupan. Ya, supaya apa? Supaya saudara-saudaranya yang dia tahu latar belakang dan kekuatan ekonominya itu tetap hadir. Dia lebih membutuhkan silaturahmi dan doa. Tapi ada juga sih yang mix, ya tidak menerima sumbangan, tapi nomor rekening ikut di undangan. Maksud loh, gitu. Ya, tapi ada yang begitu. Ya, enggak apa-apa, kita maklumi saja. Ya, oh berarti dia tidak mau merepotkan, ya, mungkin pakai kris, ya, QRIS, ya, ya itu. Nah, sebaiknya tradisi yang harus nyumbang itu dihilangkan karena itu bisa memutus silaturahmi, ya. Tapi dilihat-lihat aja lah, lihat-lihat. Kalau kita mampu kasih, kalau tidak mampu datang saja. Insya Allah yang mengundang itu tidak akan, ya tidak akan nagih. Nggak usah dicatat lah, apalagi kalau seperti ini, ya, nggak usah dicatat. Ya, saya pernah di daerah Jawa Timur, nggak usah sebutkan daerahnya. Jadi kalau misalnya mantenan, Pak, ya, itu datang ke sana pakai amplop, itu amplopnya dibuka dan dicatat. Ya, saya tidak usah sebutkan nama daerahnya, tapi awalnya Treng. Saya bilang ini budaya luar biasa. Ya, jadi datang langsung dibuka di depannya, terus dicatat. Mungkin kalau itu banyak anak kos-kosan, itu mungkin cocok lah. Karena anak kos-kosan kadang-kadang pintar-pintar cari makan. Ini bukan menceritakan diri sendiri ya. Makan rumah makan Padang cuman kuahnya, telurnya enggak. Tapi itu sudah nikmat luar biasa. Ya, jadi itu dia buka, dia catat, dia baru masuk itu. Jadi wah, langsung di situ. Wah, saya katakan, ya mungkin mengajarkan kita kejujuran, tetapi akhirnya nanti yang lain yang tidak punya uang, dia tidak bisa. Ya, nah itu kira-kira Pak. Jadi mungkin kalau saya berhutang untuk sesuatu yang tidak wajib, yang wajib saja dibebaskan oleh Allah. Ya, apalagi yang seperti ini. Ya, jadi gitu saja Pak. Apa? Membudayakan tidak berhutang terhadap barang konsumtif, sebaiknya tidak berhutang, kecuali kalau misalnya memang tidak ada lagi, yang diharuskan adalah syirkah, patungan. Kalau mau usaha yang produktif, ya, yang kita yakin dalam hitungan matematis ekonomi itu bisa
melipat gandakan uang yang kita putar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ya tapi Mbah Dasuki apa namanya sudah sadar bahwa oh iya ya, mungkin latar belakang itu kan dulu. Cuman bagaimana solusinya? Untuk utang puasa memang jarang kita catatkan. Kita utang puasa aku ngutang saiki hari ini karena dulu sebagian dari kita belum sadar. Ya, belum sadar. Jadi dia meninggalkan puasa itu ya enak saja. Belum sadar. Karena saya punya teman itu ya komen terhadap orang teman yang puasa. Ya kebetulan non dia ya, Chinese non, tapi karena saking akrabnya biasa itu ya. Dalam grup satu grup lah ya. Itu kemudian dia bilang, "Ngopo kowe puasa kok omonganmu kok orang genah, nyelekit gitu." Jadi dia mengatakan, "Untuk apa sih?" Akhirnya dia larinya, "Untuk apa sih itu puasa Ustadz?" gitu. Ya, untuk apa puasa? Karena ya kalau hanya sekedar menahan diri, ya saya bisa menahan diri gitu. Ya, tapi ingat ini adalah syariat dari Allah, pasti baik untuk kita. Allah sang pencipta, sang pemelihara, pasti baik untuk kita. Udah sami'na wa ta'na. Ya, bisa dijelaskan dari berbagai aspek. Ya, itu mungkin lain kali pada saat Ramadan. Jadi itu, kalau orang dengan sengaja meninggalkan puasa, ya karena ketidaksadarannya, ya belum tahu ilmunya, ya udahlah, saya katakan taubatan nasuha saja. Karena untuk mengganti sekian puluh tahun, Mbah Dasuki kalau tidak salah sudah 60 tahun, Pak ya? 72. Oh, kelihatan muda. 72. Kan tidak mungkin itu meninggalkan mengkodok puasa yang sedemikian banyak. Ya, taubatan nasuha. Taubat yang sesungguh-sungguhnya bahwa puasa ini penting, udah. Ya. Itu tidak mau mengulangi lagi. Ya. Insya Allah itu akan lebih baik. Yang berikutnya tadi yang kedua apa? Sahur. Tuntunannya bagaimana? Sahur itu yang dituntunkan semakin akhir semakin baik. Ya, semakin akhir semakin baik. Dalam hadis itu disebutkan ya adab berpuasa. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Hadis riwayat jamaah kecuali Abu Dawud. Sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu ada barokahnya. Jadi bukan kuat-kuatan. Yang kedua, la yazalun nas bi khairim ma ajjalul fitra. Ya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, fa innal yahud yuakhirun, karena orang Yahudi itu sukanya mengakhirkannya. Ya. Kemudian di mana hadisnya yang tapi ada hadis yang untuk mengakhirkan puasa, mengakhirkan sahur itu. Ya, tidak usah buru-buru, memang kita dilarang makan buru-buru, tapi akhirkan puasa. Saya biasanya melakukan itu. Jadi sholat dulu, baru kemudian sahurnya terakhir. Ya, sudah mau menjelang azan itu. Ya, jadi batasnya itu pada saat azan. Imsak itu hanya sekedar peringatan untuk hati-hati bahwa 10 menit lagi akan masuk. Untuk Muhammadiyah dan simpatisan Muhammadiyah, alhamdulillah dapat tambahan 8 menit. Ya, karena menurut survei, bukan hadis, tapi itu berangkatnya dari hadis. Ya, menurut survei itu setelah difoto berulang kali, saya sempat mengikuti Munas Tarjih, itu sampai dia punya sekitar 500-an foto, setiap hari dia foto tentang bulan, tentang awal bulan munculnya, ya, dan tenggelamnya, terbenamnya. Untuk yang ini kan pada saat munculnya itu, dia foto, kemudian disimpulkanlah, disepakatilah, ada yang mengatakan
18 menit mundurnya, ada yang mengatakan bahkan 30 menit, ada yang 8 menit, ada 8 menit itu yang diambil dengan masing-masing argumentasinya yang dipilih oleh Muhammadiyah. Jadi mundurkan dari yang sudah ada di aplikasi kita atau di kalender yang ada, kecuali yang sering di-share oleh Pak Oto itu. Ya, itu sudah sesuai dengan kalender setelah dimundurkan. Ya, 8 menit. Nah, itu kira-kira batasannya. Gitu, Pak ya. Matur nuwun. Mungkin ada yang lain, silahkan. Silahkan Ibu. Yang di tengah. Ya, ada juga di sini, ada 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, terima kasih wabarakatuh. kesempatan bertanyanya, Ustadz. Saya mau bertanya begini, Ustadz. Kalau ada sepasang suami istri habis safar sampai rumah, kemudian suami minta dilayani di siang hari, karena suatu kewajiban, maka istrinya harus bagaimana ini? Apakah dia melayani atau tidak? Padahal itu dua-duanya dalam keadaan sudah safar, sudah tidak puasa kedua-duanya. Begitu, Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini problematik. Ini problematik. Ya, ulama akhirnya terbagi 2 gara-gara pertanyaan seperti itu. Tapi betul, kan dia sudah tidak berpuasa. Sementara larangan makan, minum, dan hubungan seks itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Jadi secara fikih dia boleh melakukan hubungan seks, toh tidak berpuasa, dia musafir. Ya. Ada juga yang tetap tidak boleh karena itu di bulan Ramadan. Sebenarnya kan kaitannya karena dia berpuasa, bukan karena di bulan Ramadannya. Ya, jadi boleh dia melakukan hubungan seks. Tapi pikiran bapak-bapak jangan nakal ya. Pertanyaannya sudah mau nakal ini. Ya, wah kalau begitu ke Semarang saja, ke Solo saja. Nanti udah ngebut dia sampai di sana sudah hilang rasanya. Jadi jangan dipolitikin tuh, karena Allah tahu apa yang terdalam dari diri kita. Ya perjalanan wajar saja. Ya perjalanan wajar saja. Ya, itu. Ada hukum yang berbeda. Berpuasa dan jamak qashar. Ya, untuk jamak qashar dia bisa, tapi kalau berpuasa itu memang ya karena ada hadisnya yang saya sebutkan di awal. Ya, dia boleh tetap berpuasa kalau kuat. Ya, misalnya pada saat umroh di bulan Ramadan. Ya. Ya, itu kan dia dapat keringanan. Tapi waduh, ini bulan Ramadan di sana dan pahalanya sama dengan haji. Ya udahlah bismillah, toh kita tidak kemana-mana kan, cuman paling tawaf ya 1 kali saja, ambil malam kan selesai. Jadi dia bisa tetap berpuasa walaupun Ramadan itu memang ya panas, namanya juga Ramadan. Ya, jadi gitu ya. Dia boleh, tetapi sekali lagi jangan diakali karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam diri kita. Matur nuwun, nggih. Monggo Bu, yang kedua. Oh, iya. Matur nuwun Pak Ustadz, waktunya. Yang ingin saya tanyakan itu masalah ibu yang menyusui anak ya. Jadi hamil menyusui. Karena kalau pas menyusui itu sekarang makan menyusui sudah lapar lagi. Jadi kan nggak mungkin puasa nih. Lajeng itu kalau di lain hari itu mengganti puasanya enggak? Kalau untuk ibu yang hamil dan menyusui itu. Kalau fidyah sudah membayar, tapi harus mengganti puasa Ramadan di lain hari enggak? Ya, baik, matur nuwun. Jadi seperti yang saya katakan, ibu hamil dan menyusui itu dapat menyusui anaknya. Iya, saya harus pertegas, selalu saya sambung itu, tapi kali ini lupa. Ya, jadi
ibu hamil dan menyusui anaknya itu mendapat prioritas luar biasa, keringanan luar biasa. Cukup membayar fidyah. Tidak perlu lagi nyaur utang. Walaupun ada pendapat, udah bayar fidyah dulu, nanti kalau kuat bayar utang. Saya tidak melihat adanya gabungan. Kalau sudah bayar fidyah, ya sudah selesai. Tidak perlu lagi mengkodok dengan puasa lagi. Kalau sudah mengkodok masih kuat, ya tidak perlu bayar fidyah lagi. Karena ya, tapi ini ketentuannya sebenarnya sendiri-sendiri. Tapi ulama sebagian menggabungkan. Misalnya untuk wanita yang haid itu, ya, wanita yang hamil ya, yang hamil itu dianggap hamil itu sebagai bagian dari sakit. Iya, sebagian ulama masukkan bagian dari sakit. Nah, padahal kalau kita tanya pada pakar kesehatan, apakah itu termasuk sakit? Tidak. Dia bukan orang sakit, dia orang sehat, normal dia, bisa hamil. Ya. Sehingga pernah ada itu mahasiswa UMY, karena UMY itu memberikan fasilitas asuransi bagi yang sakit, pas dia sudah menikah. Sudah menikah, suami istri sama-sama mahasiswa UMY, kemudian datang ke ini, mau pakai BPJS, bukan dulu asuransi kesehatan Muhammadiyah apa namanya? DSN, Bakesos, ya, kayak itu. Lah, datang ke sana ditolak lah. Ini bukan sakit, Mas, Mbak, bukan sakit. Jadi ini tidak tercover. Ya. Jadi itu antara lainnya. Jadi tidak dimasukkan dalam kategori sakit kalau misalnya dia hamil, ya, gitu. Dia dapat rukhsah, cukup satu saja bayar fidyah itu sudah cukup. Ya. Nggih, monggo yang ibu yang di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, apakah ada tuntunannya kalau puasa itu di bulan Rajab itu dari tanggal 1 sampai 10 itu ada kebaikannya? Apakah itu ada tuntunannya menurut syariat agama Islam? Yang kedua, di suatu jamaah itu yang menjadi imam itu saja, tetapi bacaan Al-Qur'annya belum fasih, belum tartil. Padahal ada yang lain yang lebih fasih atau lebih tartil. Kita sebagai jamaah sebaiknya bagaimana? Apakah mengikuti jamaah di suatu musola atau masjid itu, apakah lebih baik berjamaah di rumah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal, tidak ada keutamaan puasa 10 hari, ya, di bulan Rajab, ya, bahkan 1 hari juga karena kaitannya dengan bulan Rajab itu tidak ada. Bahwa bulan Rajab itu utama, ya. Betul, ya, lakukanlah amal-amal utama, ya, boleh berpuasa, boleh sedekah, ya, apa saja, ya, bukan karena Rajabnya, karena keutamaannya itu. Tapi kalau tuntunan puasa Rajab tidak ada. Saya beberapa kali menyebutkan atau menganalisa hadis ini yang mengatakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadana syahru ummati. Jadi Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi SAW, dan Ramadan adalah bulan umatku. Lanjutan hadis ini ada tuntunan sholat ragaib pada malam Jumat pertama antara maghrib dengan isya, 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Tapi ini diawali dengan puasa hari Kamis dulu, ya. Nah, menurut As-Suyuti
hadis ini dhaif karena mursal. Mursal itu tidak nyambung, dia melompat, ya, melompat dari tabi'in melewati sahabat itu. Kemudian majhul, ada periwayat yang tak dikenal. Dalam dunia hadis tidak boleh kita menerima hadis dari orang yang tak dikenal. Ya, bisa merusak Islam itu sendiri. Kemudian ada hadis yang mengatakan man shoma yauman min Rajab kana kasyamis sana. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab seakan dia berpuasa 1 tahun. Siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka ditutupkan baginya 7 pintu jahanam. Siapa yang berpuasa 8 hari, itu dibukakan pintu surga, 8 pintu surga. Nah, kemudian ini yang mungkin ibu tanya ya. Waman soma asyarata ayyam, siapa yang berpuasa 10 hari, ya Allah tidak lagi tanya, ya, kecuali Allah memberi, tidak lagi perlu doanya kecuali Allah berikan keinginannya. Ini hadis dhaif maudhu, palsu, ya, riwayat Al-Baihaqi At-Tabarani. Karena apa? Ada periwayat yang bernama Utsman bin Matar, periwayat hadis palsu dari Abdul Ghafur yang matruk, jadi double itu kedaifannya, ya, jadi itu palsu, Bu. Makanya ulama mengatakan tidak ada itu hadis yang kuat tentang puasa Rajab, ya. Ada inna syahra Rajab sahrun azim, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan yang agung. Siapa yang berpuasa 1 hari saja, maka maka Allah catatkan puasa sama dengan 1000 tahun. 1 hari. Ya, ini juga hadis palsu. Masih ada lanjutannya hadisnya itu. Yang berpuasa 2 hari, maka Allah catatkan baginya sama dengan berpuasa alfaisana, 2000 tahun. Waduh. Kalau tadi 1000 tahun, ini sekarang 2000 tahun. Ya, dan seterusnya. Berpuasa 3 hari, itu semua hadis palsu. Ya. Nah, kalau kita melaksanakan berdasarkan hadis ini, kita cuma capek, pahalanya palsu. Baik, ada yang lain? Nah, silahkan. Oh, yang kedua apa, Bu? Sorry. Oh, imam. Ya. Imam sholat yang kebetulan ya tidak fasih. Ya, kalau perlu diingatkan. Ya, diingatkan, tapi ya dengan cara yang baik-baik. Ya, cara yang baik-baik. Kalau tidak bisa, Anda tidak yakin sholat di sini, wah, malah membuat saya tidak khusyuk, membuat saya banyak istighfar. Astagfirullah. Udah pindah aja di tempat yang kira-kira bacaannya bagus. Ya, yang Anda nyaman lah, intinya di situ. Makanya di pelajaran pas siapa namanya Ustadz Kusnadi dari Sragen, Masjid Al-Falah Sragen, ya, itu mengatakan karena masjid itu tempat sholat, maka yang paling utama dibenahi adalah imam masjidnya, ya, untuk memberikan kenyamanan kepada jamaah, ya, itu kira-kira. Jadi tergantung, kalau ibu atau jamaah yang lain merasa wasa tidak nyaman karena bacanya fasih, pindah ke masjid yang ini. Karena persoalan kenyamanan itu persoalan apa ya, personal, ya, personal. Kalau bisa diingatkan. Kalau misalnya ini, tapi ingatkannya dengan cara yang baik-baik gitu, ya. Baik, yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bulan Ramadan, Ustadz, ada istilah atau ungkapan yang sangat populer bahwa di bulan Ramadan itu di 10 hari pertama akan mendapatkan rahmat, di 10 hari kedua diampuni, akan penuh ampunan, kemudian di 10 hari terakhir adalah dibebaskan dari api neraka. Nah, tapi saya pernah membaca dari literasi yang lain bahwa ini adalah
hadisnya tidak benar atau dhaif. Nah, mohon pencerahannya Ustaz. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini peringatan untuk para mubalik, ya. Tolong sampaikan yang benar-benar saja. Ya, saya sering menyampaikan ini untuk para mubalik dalam rangka memberikan pembekalan, ya. Biasanya judulnya itu Song-song Ramadan, mewaspadai penyebaran hadis dhaif dan palsu dalam dakwah. Ya. Karena banyak sekali itu ya studi kasus hadis amalan Ramadan, ya. Nah, itu yang termasuk yang disebutkan tadi. Sebenarnya doa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, itu juga hadisnya dhaif itu. Kan banyak ya pada saat kita masuk bulan Rajab ini. Ya, para ustadz juga di YouTube di ini kemudian berdoa Allahumma barik lana fi Rajab. Hadisnya secara sanad itu dhaif. Namun saya bilang karena ini doa dan ya doa itu sebenarnya tidak usah disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta saja, ya Allah berkahi saya di bulan Ramadan, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Arab, boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu kan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Kemudian kita katakan ini dari Nabi SAW tuntunan. Wah, itu ya. Kenapa saya katakan dhaif? Itu hadisnya dhaif dan mungkar riwayat Ahmad Al-Baihaqi Tabrani karena semuanya melalui Zaidah bin Abi Ruqat dari Ziyad An-Numairi, ya. Itu orang-orang dhaif. Ya, kemudian kalau yang Ibu tanyakan tadi, ya, awal bulan Ramadan itu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minan nar, dia bagi 10 10 10. Awal bulan Ramadan itu rahmah, kemudian pertengahannya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Itu juga hadis dhaif. Hadis dhaif riwayat Al-Baihaqi, Ad-Dailami, Ibn Asakir. Bukan saya. Ya. Ini pakai ain dia, kemudian sa, bukan syakir. Iya, kalau syakir beda, orang yang bersyukur. Amin. Al-Uqaili, ya, seorang ahli hadis itu menyebutnya hadis ini dalam kitab Ad-Du'afa, kumpulan para periwayat dhaif dengan hadis-hadisnya. Kenapa dia dimasukkan dalam hadis dhaif? As-Suyuti yang dikenal sebagai orang yang mutasahil, longgar dalam menyeleksi atau menilai seorang periwayat atau hadis, dia agak gampang meloloskan hadis yang agak ini. Dia aja mengatakan ini hadis dhaif. Ya. Al-Albani menilainya mungkar, ya. Dan matruk dalam hadis yang lain karena ada Salam bin Sawar dan matruk karena ada Maslamah bin Salt. Nah, sebenarnya hadisnya tidak sampai di situ. Itu hadis panjang, ya. Di akhir redaksi Sahih Ibn Huzaimah itu Nabi khutbah di akhir bulan Sya'ban untuk menyampaikan hadis ini, ya. Matan riwayat ini bagus tapi sanadnya dhaif karena ada Ali bin Zaid bin Jud'an yang la yuhtajjubi, tidak bisa dijadikan hujjah. Ibn Huzaimah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan ini hadisnya meragukan. Tapi sayang mubalik kita itu ya karena kekurangan mubalik di bulan Ramadan, comot sana comot sini, ambil di googling, ya, dia cari kemudian disampaikan tanpa melakukan ya verifikasi atau tahrij terhadap hadis. Gampangannya begini, kalau ada hadis yang Anda temukan, tulis tambah kualitas hadis atau derajat hadis. Ya, biasanya muncul kualitasnya. Jadi gampangannya itu untuk awam, ya. Untuk awam, kualitas hadis ini tentang apa misalnya, ya. Nah, di akhir lafal itu ada bunyi begini, wastaksiru fihi min arba'in hisol, dan hendaklah kalian memperbanyak
melakukan 4 hal di dalam bulan itu. Fasyahadatu an la ilaha illallah, bersahadat tidak ada Tuhan selain Allah, fatas'alunallah al-jannah, kalian minta surga kepada Allah, wa ta'uduna bihi minan nar, kalian berlindung dari api neraka, wa tastaghfirunahu, dan kalian minta ampun di dalamnya. Maka muncullah redaksi doa itu, asyhadu an la ilaha illallah, fasyahadatu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu ya. Ya sebenarnya berangkat dari hadis ini yang doib ini. Ya. Tapi redaksi yang seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sahtika wan nar. Itu hadisnya dhaif itu. Tapi dirangkai oleh ulama. Berangkat dari sini. Ya, karena saya cari redaksi yang seperti ini karena asik gitu. Coba, suasana Ramadan kalau tidak ada ini kayak bukan Ramadan. Iya enggak? Sepi. Ya. Makanya di Muhammadiyah tidak mentradisikan itu sepi itu. Tapi jaburannya, takjilannya banyak gitu. Ya, berdoa dengan apa saja, karena doa orang berpuasa di bulan Ramadan apalagi itu sangat makbul. Silahkan berdoa, mau merangkai sendiri silahkan, tapi tentu doa yang paling bagus itu adalah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan hadis nabinya. Saya kira itu, matur nuwun, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus ini Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Singkat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat umum ini Pak. Ya. Ustaz, yang kami alami setiap saat, setiap Jumat itu kami memilih-milih masjid yang memang kami bisa manfaatkan khutbahnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat sahnya Jumat itu apabila dimengerti masalah khutbahnya. Ini yang kami sering mengelak karena kadang-kala kami dapatkan penceramah yang berbahasa daerah yang kami setitik pun tidak mengerti. Apakah ini sah dalam pengesahan Jumat? Terima kasih. Terima kasih. Sah. Ya, cuman cari masjid yang berbahasa yang kita paham. Karena kalau misalnya tidak paham, kita tidak paham bahasa Arab mereka, apa kemudian tidak sah khutbah kita pada saat kita di Mekah. Jadi itu tetap sah. Cuman cari saja tempat yang kira-kira kita paham. Ya, itu saja Pak ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini juga pertanyaan untuk kopi ngaji. Karena ada beberapa jamaah yang minta tolong ya kalau penceramahnya jangan pakai bahasa Jawa. Filosofi orang sini kalau berbicara dalam bahasa Jawa itu lebih nyambung, lebih ada rasanya. Jadi kita saja coba belajar bahasa Jawa. Ngeten nggih, Pak? Ini satu kampung sama saya masalahnya. Baik, untuk minggu depan sekalian saya umumkan, itu menarik ya. Profesor Iwan Satriawan berbicara tentang menghukum koruptor di Indonesia. Dulu beliau mengisi di sini belum profesor, sekarang dia profesor. Dan sekarang lagi di Turki. Sebenarnya saya minta beliau ngisi di sini. Saya lagi di Turki, Ustadz. Oh ya sudah. Ya. Yang kedua itu tanggal 8 Ustadz Gufron Mustaqim yang dulu untuk pemberdayaan ekonomi bagaimana jualan lewat online, itu dia akan menjelaskan tentang geopolitik Baitul Maqdis menuju kemerdekaan Baitul Maqdis. Karena ini betul-betul menjengkelkan. Kesepakatan sudah disepakati di Qatar. Baru saja kesepakatan itu beberapa jam yang lalu Israel sudah ngebom lagi itu. 80 lebih, 100-an lebih itu meninggal.
100 ya, mungkin saya kira lebih itu, karena itu waduh, saya katakan kalau bukan iblis ya, itu waduh, malah melebihi daripada iblis. Kesepakatan, dan itulah yang biasa dilakukan oleh mereka gitu. Maka kita harus secara cerdas melawan penjajahan dimanapun, termasuk penjajahan Israel ke Palestina, tapi jangan secara emosional. Nah, insya Allah Gufron Mustaqim itu nanti akan menyampaikan pada tanggal 8 itu. Ya, saya kira itu matur nuwun, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.